Halo, selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Hildegard Disleu dari kelas 1A dengan NIM 2201080124 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan pendidikan di Kota Kupang. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Tujuan yang mulia ini akan tercapai jika orang tua, pihak sekolah, guru, pemerintah, dan masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat belajar, hakikat orang yang belajar, dan hakikat orang yang mengajar. Yang berikut adalah permasalahan dan isu-isu strategis pendidikan di NTT. Pendidikan adalah salah satu bidang pembangunan yang sangat mendasar karena terkait dengan penyiapan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada dasarnya, pembangunan pendidikan diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang baik dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di setiap jenjang pendidikan. Berbagai kondisi di NTT memberikan permasalahan dalam mewujudkan misi pembangunan sumber daya manusia, yaitu rendahnya kualitas dan akses pendidikan disebabkan rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik, rendahnya kualitas pengelolaan sistem pendidikan, terbatasnya biaya pendidikan. Yang kedua, rendahnya kualitas dan akses kesehatan disebabkan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga medis dan paramedis, dan belum berkembangnya sistem pelayanan untuk seluruh masyarakat makin termasuk penyandang disabilitas. Yang ketiga, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang keempat, rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan belum optimalnya pembangunan olahraga berprestasi. Yang keenam, rendahnya kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian, industri, jasa-jasa, dan lapangan usaha lainnya. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam bidang pendidikan di NTT perlu ditangani dengan baik. Di antaranya adalah sarana dan prasarana, yaitu kekurangan sarana penunjang seperti perpustakaan, ruang serbaguna, laboratorium, dan ruang olahraga. Gedung-gedung sekolah perlu mendapat perbaikan dengan segera karena sebagian besar kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kekurangan buku-buku penunjang, kelancaran proses belajar mengajar sehingga peserta didik mampu untuk memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, kurang mendapatkan buku-buku sebagai bahan referensi. Yang keempat, tenaga pendidik, yaitu kekurangan guru yang berkualitas untuk tiap mata pelajaran. Kualitas guru belum memadai. Yang kelima, peserta didik, yaitu terbatasnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, perbatasan di pedalaman dan pulau-pulau kecil terluar dalam membiayai pendidikan anak-anaknya sangat rendah karena penghasilan yang didapat juga rendah. Manajemen sekolah, yaitu pengelolaan sekolah masih belum optimal dan kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sekolah. Peran serta masyarakat, yaitu belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan partisipasi untuk meningkatkan kinerja sekolah. Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan. Karena itu perlu memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah tertinggal di perbatasan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang matematika, sains, dan literasi. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pada para ibu dan anak, remaja, dan lansia.
Yang keempat, meningkatkan pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Yang keenam, adanya jaminan kesehatan. Berbagai strategi dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Yang ketiga, mengoptimalisasi lembaga-lembaga pelatihan dan sekolah kejuruan. Yang keempat, meningkatkan budaya baca masyarakat. Yang kelima, meningkatkan keterampilan penduduk usia kerja. Dengan arah kebijakan untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatkan budaya baca masyarakat, meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.